Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya buat teman-teman mahasiswa RPL Pendidikan Bahasa Inggris. Salam sehat untuk kita semua dan alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam kesempatan di hari ini ya, dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Meskipun ini awal perdana kita kuliah saat bulan Ramadan, yaitu memasuki bulan puasa. Nah, perkenalkan, nama saya Agustin Handayani, biasa dipanggil dengan Agustin, di mana saya di sini nanti akan membersamai teman-teman semua dalam satu semester untuk kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, berbagi informasi berkaitan dengan mata kuliah Learner Psychological Development. Nah, semoga dari pembelajaran yang saya sampaikan melalui video kali ini akan bisa membantu teman-teman untuk bisa mempelajari dengan baik materi yang saya sampaikan dan saya harapkan juga teman-teman juga bisa membaca ya atau mengulik dari rujukan dan literatur yang lain yang terkait dengan mata kuliah yang saya berikan. Nah, sehingga teman-teman tidak terpaku pada materi ataupun PPT yang saya berikan. Nah, nanti untuk RPS-nya ya atau rencana pembelajaran semesternya nanti akan saya upload melalui SIM seperti itu dan materinya juga akan saya upload juga melalui SIM Learning sehingga meskipun ini ada penjelasan dari saya, harapannya juga akan lebih membantu teman-teman semua saat teman-teman nanti sudah mengunduh dan sekaligus mempelajari dan membaca materi yang saya sampaikan, ditambah dengan video yang saya berikan sebagai bahan untuk pembelajaran tiap sessionnya. Nah, karena di sini kita eh, belajar tentang learner psychological development. Jadi learner psychological development itu apa sih ya dan kenapa penting serta manfaatnya dan dampaknya begitu besar terhadap teman-teman karena kan teman-teman di sini bisa jadi sudah banyak yang menjadi pendidik ya kan atau akan nanti menjadi pendidik. Nah, harapannya di sini nanti saya akan mencoba mengulik ya bahwa dalam proses pembelajaran itu kita tidak semata-mata harus menyelesaikan materi, harus menyelesaikan kurikulumnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyingkapi, bagaimana kita menyiasati kondisi psikologis yang dialami oleh para siswa yang kita didik. Nah, ini kan menjadi hal yang sangat penting dan juga PR ya buat kita semua sebagai seorang pendidik karena memang tidak mudah untuk mendidik ya anak-anak generasi sekarang ya kan dengan banyaknya teknologi informasi yang bisa mereka akses, terus juga budaya yang semakin berkembang, pergaulan yang semakin pesat, yang itu kan pasti jauh beda banget dengan apa yang kita alami dulu. Tetapi disinilah makanya kita sebagai calon-calon pendidik ya kan atau yang sudah menjadi pendidik harapannya bisa mengarahkan ya kan karena bagaimanapun seorang pendidik itu kan sebagai role model ya kan harapannya setiap tindakan yang kita lakukan perilaku yang kita lakukan tutur kata yang kita sampaikan ucapan yang kita sampaikan itu kan bisa menjadi pedoman yang baik menjadi praktek baik bagi siswa-siswa yang akan kita didik. Nah, karena jangan sampai ya teman-teman ya nanti esensinya menjadi bergeser dalam artian
Sekarang kita banyak lihat banyak orang pinter seperti itu ya, tetapi ternyata adabnya kurang. Nah, di sini kan yang harus kita coba luruskan kembali. Nah, di kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan berkaitan dengan materinya yaitu kecerdasan ya, lebih ke apa? Kecerdasan manusia. Nah, kenapa penting? Saya yakin teman-teman juga pasti sudah sering ya mendengar multiple intelligence seperti itu. Nah, tetapi hakikatnya dengan materi ini seperti apa nanti akan saya berikan per step by stepnya ya dari video-video yang nanti coba akan saya paparkan. Nah, hari ini saya ingin membahas secara garis besar 9 kecerdasan manusia yang harus teman-teman ketahui. Karena jangan sampai kita sebagai pendidik itu bahasa Jawanya itu gebiah uyah atau bahasa Indonesianya itu menyamaratakan ya bahwa semua siswa yang kita didik itu memiliki kemampuan yang sama. Nah, ini yang sebagai pendidik ya harapannya kita tidak judgementnya tidak seperti itu, ya kan? Karena masing-masing dari siswa atau bahkan kita sendiri aja kan juga memiliki kemampuan dan kapasitas yang berbeda-beda yang tidak akan mungkin disamakan. Nah, setelah kita memahami konteks bahwa setiap anak, ya, setiap individu itu unik, ya kan, yang nggak bisa sama satu orang per orangnya, harapannya kita juga lebih mudah ya untuk melakukan transfer of knowledge. Karena kan di sini memang menjadi pendidik itu kan butuh effort yang cukup keras ya teman-teman dalam artian yang tadi saya sampaikan tidak hanya sebatas kita harus menyelesaikan materi yang harus memang kita berikan, tetapi bagaimana kita bisa memahami ya kan, memahami karakteristik dari masing-masing siswa. Nah, sekarang saya akan coba sampaikan dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan dan bagaimana kita harus mengetahui bahwa setiap individu itu unik dengan karakteristik kapasitas intelektualnya masing-masing. Bentar, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, tetapi nanti PPT-nya ini bisa apa namanya teman-teman juga pelajari ya seperti itu. Nanti juga akan saya upload ke SIM juga materi untuk bab satunya sehingga nanti harapan saya dengan saya juga sudah mengupload materi untuk pertemuan minggu depan yang teman-teman sudah harapan saya sudah bisa dibaca dulu. Nanti kalau ada kesulitan atau hal-hal yang masih belum bisa dipahami, bisa nanti ditanyakan lebih lanjut atau bisa chat WA saya di nomor 0818249044. Nah, di sini udah kelihatan semua ya, teman-teman ya. Semoga kelihatan ya. Jadi aku akan pelan-pelan untuk menyampaikan ya meskipun ini dikasih waktunya hanya cuma 30 menitan. Jadi kalau kita bicara kecerdasan manusia yang kita lebih kenal dengan multiple intelligence, itu pertama hal yang harus kita pahami itu yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Jadi kecerdasan ini adalah kecerdasan dalam mengolah kata-kata secara efektif baik bicara ataupun menulis. Makanya kan ada individu yang ditakdirkan pinter kalau mendeskripsikan sesuatu dalam tulisan. Tapi ada juga yang pinter dalam mendeskripsikan sesuatu dalam bentuk verbal. Nah, kalaupun nggak dapat dua-duanya ini, ya nggak apa-apa. Karena kan masing-masing di antara anak atau individu itu kan tadi yang saya katakan bisa jadi kecerdasannya tidak pada linguistik seperti itu ya. Nah, ini memang jenis pekerjaan yang sering kita bisa temukan itu kan adalah pada jurnalis, penyair maupun pengacara karena mereka terbiasa untuk menyampaikan ya, menyampaikan secara spesifik ya kan, clear, detail ya kan, melalui kata-kata yang mereka ucapkan dalam bentuk argumentasi baik secara tulisan maupun verbal.
Nah, kalau misalnya ada yang tidak memiliki kecerdasan linguistik, gimana Bu Agusit? Ya nggak apa-apa, karena yang tadi saya sampaikan bahwa eh, masing-masing dari individu itu pasti punya kelebihannya masing-masing, ya nggak akan mungkin sama, ya kan? Nah, yang kedua adalah kecerdasan matematis atau logis. Ini memang kecerdasan dalam hal angka atau logika. Beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan ini adalah ilmuwan, akuntan, atau programmer. Jadi memang ciri dengan individu yang memiliki kecerdasan matematis atau logis itu adalah kecenderungannya bisa membuat klasifikasi serta kategorisasi, berpikirnya itu mengandalkan sebab akibat dan cenderung menciptakan suatu hipotesis dan pandangan hidupnya sangat-sangat rasional. Nah, ini kan kayak dulu ya Presiden B.J. Habibie ya kan. Terus ilmuwan-ilmuwan yang penemu Nobel seperti itu ya. Yang itu kan juga apa namanya memiliki kapasitas kecerdasan dalam ranah matematis logis. Nah, yang selanjutnya adalah kecerdasan visual atau spasial. Jadi ini kecerdasan yang berkaitan dalam pola pikirnya itu dituangkan dalam bentuk gambar, ya kan? Serta mampu untuk menyerap, mengubah, dan menciptakan kembali berbagai macam aspek visual. Nah, jadi dalam bentuk apa namanya desain gambar gitu ya. Nah, ini biasanya pekerjaan yang sering berkaitan dengan kecerdasan visual spasial ini adalah arsitek, fotografer, desainer, ya kan, pilot ataupun insinyur, ya karena mereka punya apa seni art ya, art yang cukup tinggi untuk bisa memvisualisasikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, bahkan apa yang mereka apa namanya jalani. Nah, itu kan tidak mudah juga ya teman-teman dalam mendeskripsikan sesuatu dalam bentuk detail visual ya, apalagi ada keseimbangan tadi warna, garis, bentuk dan ruang. Nah, jadi ini memang apa namanya akan terjadi pada individu-individu yang memang diberikan dengan kecerdasan visual spasial. Nah, yang keempat adalah kecerdasan kinestetik atau jasmani. Jadi ini kecerdasan yang menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Ini biasanya sering terjadi atau ada pada atlet, pengrajin, montir, penjahit, atau perakit model. Ya, karena apa? Dengan olahraga itu mereka itu bisa mengekspresikan apa yang ada di dirinya. Entah itu pikirannya, entah itu perasaannya, itu betul-betul diekspresikan dalam olahraga. Sehingga kan olahraga itu bukan hanya sebagai sarana untuk mendapatkan tubuh yang sehat, tapi olahraga itu sudah jadi pegangan hidup. Bahkan tidak sedikit ya menjadi pekerjaan ya kan yang mungkin bisa jadi awalnya hobi ya kan akhirnya bisa jadi pekerjaan yang itu menghasilkan rezeki untuk kehidupan yang dia jalani seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini jelas apa namanya seseorang yang diberikan anugerah yang mampu ya, yang tadi mengembangkan, mengekspresikan dan menikmati suasana hati, perasaan itu yang ditransfer dalam bentuk musik atau suara, ya kan? Sehingga apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan itu bisa digubah ya atau dirubah bentuk menjadi suatu lagu, suatu musik, suatu syair gitu kan. Nah, ini memang akan terjadi pada konduktor, pencipta lagu, penyanyi, ya kan. Sehingga eh, orang-orang dengan kecerdasan musikal ini jelas pasti memiliki ciri dia akan sangat peka terhadap nada dan akan menyanyi lagu itu dengan tepat. Jadi pakai jiwa, ya kan? Hatinya tuh dipakai, ya kan? Makanya kalau teman-teman lihat para penyanyi itu kenapa kita bisa sampai ke bawah ya suasana
dari apa yang dinyanyikan, dari setiap musik yang dimainkan, ya karena kan mereka itu memainkan musik, bernyanyi itu kan pakai rasa, pakai hati gitu kan, sehingga kita yang mendengarkan tuh bisa kebawa. Nah, itu berarti penyanyi yang cukup keren, ya kan? Tidak asal menyanyi, karena setiap lirikan yang dia ucapkan dalam syair lagu yang dinyanyikan itu kan sebenarnya membentuk suatu kata, suatu cerita, ya kan? Yang akhirnya kita pun juga bisa terhanyut dan mengikuti irama tersebut dengan lebih baik. Nah, selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Kalau kita bicara kecerdasan interpersonal, itu berkaitan dengan apa sih? Berkaitan dengan kecerdasan untuk mengerti dan peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain. Jadi seperti itu. Nah, sehingga ada perasaan empati gitu ya, ada perasaan kalau aku di posisi itu rasanya gimana ya? Nah, ada perasaan seperti itu. Nah, ini memang jenis pekerjaan yang sesuai dengan kecerdasan interpersonal itu adalah networker, negosiator, guru atau pendidik yang ini saya harapkan karena teman-teman yang saya ampu ini kan sebagian besar rata-rata latar belakangnya dari guru atau pendidikan, saya yakin pasti juga akan memiliki kecerdasan ini. Makanya yang tadi saya sampaikan, menjadi pendidik itu kita itu cukup diuntungkan karena bagaimanapun kita dididik dan dilatih untuk bisa peka, untuk bisa memahami dan mengerti perasaan orang lain. Atau bahasa kalau dalam psikologi itu kita lebih mudah untuk berempati ya daripada orang lain seperti itu. Jadi bersyukur teman-teman kalau dikasih Allah apa kondisi yang selalu bisa dan mudah untuk berempati ke orang lain karena itu memang nggak mudah ya kan nggak mudah karena banyak suatu kasus atau peristiwa yang sering kita lihat itu kan banyak juga orang tidak terlalu peduli dengan orang lain. Nah, ini biasanya ciri-cirinya adalah menghadapi orang lain dengan penuh perhatian, dia sangat terbuka, welcome gitu kan. Terus menjalin kontak mata juga dengan baik ya karena kan kita memahami ya perasaan orang lain sehingga kalau kita diajak ngobrol gitu kan, atau ada siswa kita yang pingin cerita sama kita, itu kan berarti kita harus eye contact ya kan, harus memperhatikan dengan detail apa yang dia sampaikan, apa yang dia omongkan. Harapannya kan si anak ini atau individu ini merasa kita pun ngertiin dia, kita pun juga memperhatikan apa yang dia sampaikan. Nah, tadi menunjukkan empati, mendorong orang lain untuk menyampaikan kisahnya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Nah, kalau kita bicara kecerdasan intrapersonal, ini kecerdasan pengetahuan akan diri sendiri dan mampu bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri. Ini biasanya ada di profesi konselor atau teolog, ya kan? Ya, karena dia mampu untuk bertindak secara adaptif sesuai dengan pengenalan dirinya. Nah, ini biasanya karakter orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini adalah dia bisa membedakan berbagai macam emosi, mudah mengakses perasaan diri sendiri, menggunakan pemahamannya untuk memperkaya dan membimbing hidupnya, mawas diri dan suka meditasi dan lebih suka kerja sendiri. Jadi itu ya intrapersonal. Jadi lebih fokus kepada dirinya. Tetapi bukan yang berarti egois atau semau gue gitu enggak ya, seperti itu. Terus kecerdasan naturalis. Nah, kalau kita bicara kecerdasan naturalis ini adalah kecerdasan memahami dan menikmati alam dan menggunakannya secara produktif dan mengembangkan pengetahuan akan alam. Nah, orang dengan kecerdasan natural ini istilahnya dia itu hidupnya itu apa namanya? Istilah saya itu menyatu dengan alam.
gitu ya, menyatu dengan alam. Jadi alam yang ada di semesta ini betul-betul menjadi concern, fokus dan perhatiannya. Ini contohnya misalnya petani, nelayan, pendaki atau pemburu. Nah, jadi cirinya tuh sangat mencintai lingkungan, mampu mengenali sifat dan tingkah laku binatang, dan senang kegiatan di luar alam. Nah, ini menjadi hal yang penting, tetapi tidak selalu sih. Maksud saya gini, teman-teman tidak harus menjadi petani, nelayan, pendaki, atau pemburu untuk memiliki kecerdasan naturalis. Karena kan sebenarnya kalau kita mau jujur ya kan, bahwa alam semesta ini kan sebenarnya juga sama ya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang otomatis sebagai manusia pun kita kan juga harus menjaga, merawat, bahkan melindungi ya kan, sesama ciptaan Allah, baik yang bisa kita lihat, dengar, nah, seperti itu. Nah, contoh misalnya dulu waktu saya ke Sulawesi, itu saya merasa merasa apresiat ya, karena saya punya temen ya kan, pada saat saya ke Sulawesi, saya harus ke pelosok seperti itu, dan saya harus datang ke daerah cagar budaya, yaitu air terjun, aduh aku lupa namanya, seperti itu, yang sangat bagus banget karena masih sangat original, virgin, dan memang belum banyak diakses seperti itu. Nah, itu sampai ke sananya aja juga jalannya untuk masuk ke sana tuh nggak mudah, teman-teman. Tapi itu apa namanya istilahnya, kayak saya mengistilahkan saya bolang. Jadi Bu Agustin ini sebenarnya alhamdulillah ya, saya bersyukur sama Allah bahwa saya diberikan kesempatan untuk bisa keluar daerah, jadi tidak selalu di Jawa, yang di situ saya banyak belajar untuk paham bahwa masih banyak tuh di luar sana alam ciptaan Allah tuh yang sebenarnya masih sangat bagus, masih sangat original, virgin, tapi belum terakses oleh manusia ya. Sehingga itu membuat apa ya, kemarin tuh rasa takjub saya ya yang begitu besar, dan itu membuat saya semakin bersyukur bahwa eh, apa yang saya dapatkan di Jawa itu ternyata eh, semuanya serba mudah gitu loh, daripada saat saya di luar Jawa tersebut, atau tepatnya di Sulawesi ya, seperti itu. Daerahnya lupa aku ya. Aduh, saya sampai lupa. Nah, di sini maksud saya dengan seperti ini, saya punya temen ya, sesama sesama tim ya, itu pada saat kami berjalan melintasi ke mana air terjun itu ya kan, bahkan sekedar kami membuang tisu atau apa aja itu kita nggak berani. Jadi istilahnya sempat saya ditegur, bagus Tit, jangan buang sembarangan dong, kan kasihan ya. Nah, ya meskipun sebenarnya di situ banyak banyak apa tempatnya itu kotor ya kan, karena tidak dijamah oleh manusia kan, sehingga kan pasti beda ya, kan seperti itu. Tapi itu bentuk apa coba? Bentuk pelajaran, bentuk value hidup yang saya dapatkan malah dari teman saya yang dia bukan pendaki, dia juga bukan petani, tapi jiwa untuk mencintai lingkungan, alam sekitar itu sangat-sangat tinggi sekali. Makanya sekarang, karena saya bersyukur ya sama Allah, kalau kalau saya bilang sama suami saya tuh, saya bersyukur dimanapun saya berada, selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan praktek baik untuk diri saya sendiri, dan alhamdulillah itu saya terapkan setelah saya pulang ke Jawa. Jadi kalau misalnya di mobil atau di mana itu saya prepare 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 apa tempat sampah, prepare plastik misalnya gitu. Untuk anak-anak juga saya didik untuk jangan buang sembarangan. Nanti buang pada saat kita menepi atau pas saat kita berhenti di mana. Nah, itu alhamdulillah karena kondisi itu kayaknya sepele ya kan.
tapi bisa kita lakukan secara konsisten dan terus-menerus, ya kan, dimulai dari kami dulu selaku orang tuanya, dan akhirnya bisa ditiru oleh anak-anak kami, dan itu kan akan menjadi suatu habit, ya kan, sehingga di mana aja akan mencoba untuk kita membersihkan kan gitu, tanpa harus menyuruh orang lain gitu. Nah, yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Jadi ini kecerdasan untuk menjawab persoalan terdalam eksistensi atau keberadaan manusia. Ini biasanya memang mereka yang berkecimpung ataupun nanti profesinya sebagai seorang filsuf, filosof gitu ya, atau teolog. Jadi ini karakteristiknya adalah cirinya biasanya suka mempertanyakan hakikat segala sesuatu, mempertanyakan keberadaan peran diri sendiri di alam ataupun di dunia. Nah, ini teman-teman kenapa ini menjadi penting, sembilan kecerdasan ini saya coba berikan di awal perkuliahan ini, ya karena harapan saya teman-teman kan eh, ke depan harus juga sangat-sangat sangat memahami bahwa siswa yang kita didik itu tidak semuanya memiliki kemampuan dan kecakapan yang sama, sehingga di sini harapan saya kita juga akan lebih bijak di dalam memberikan pembelajaran dan meminimalkan untuk kita mengejudge atau memperlakukan anak didik kita dengan tidak sebagaimana mestinya, ya kan? Nah, ini saya izin stop share dulu ya, karena bagaimanapun yang namanya siswa ya kan, meskipun bisa jadi dia itu wujudnya secara fisik itu kecil, tetapi kan sebenarnya mereka kan juga manusia ya kan, yang secara utuh pasti juga memiliki keinginan untuk dihargai, untuk dihormati ya kan. Istilahnya kan kebutuhan secara universal manusia di dunia ini kan kebutuhannya adalah ingin untuk dihargai, ingin untuk dimengerti, seperti itu kan, ingin dihormati. Nah, sehingga kita pun sebagai seorang pendidik atau manusia, ya harapan saya untuk membiasakan bisa memanusiakan manusia dengan sebaik-baiknya. Itu aja untuk pertemuan pertama di kesempatan hari ini, dan untuk selanjutnya nanti akan saya kirimkan video penjelasan dari materi yang nanti juga teman-teman juga bisa pelajari. Jadi sistem saya ya teman-teman mungkin perlu saya garis bawahi. Jadi untuk materi ini ada di SIM Learning, bisa teman-teman upload, dan untuk materi minggu depan juga sudah saya upload di SIM Learning, sehingga nanti teman-teman yang tadi di awal saya sampaikan bisa dibaca dan dipelajari terlebih dahulu, dan untuk penjelasannya nanti akan ada penjelasan di video yang kedua. Oke, atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan ke saya, meskipun kita pertemuannya masih sebatas secara online dan melalui tayangan video kali ini, semoga tidak menghalangi teman-teman untuk tetap semangat di dalam jihad ilmu seperti itu. Insya Allah dengan setiap pelajaran ataupun materi yang kita dapatkan akan menjadikan diri kita semakin lebih baik, dan juga akan menjadikan diri kita juga semakin bisa memberikan manfaat dan kebermanfaatan serta saluran berkat untuk orang lain. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan video saya. Kita jumpa minggu depan ya teman-teman di sesi-sesi tema berikutnya. Pada kesempatan ini saya akhiri pertemuan di hari pertama ini.
dengan mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selamat pagi. Sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.